Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Xuanglao berkata, "Kepala, apa asal-usul orang itu?" Xuanglao tidak pernah membayangkan bahwa sang guanya berani mengabaikan aturan Sungnan Xiangshan di depan kepala petugas dan wakil kepala petugas. Dongfang Haoyue memandang Xuanglao dengan ekspresi serius. Lalu dia berkata, "Ini rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Xuanglao, kamu segera perintahkan semua orang untuk berkumpul. Aku ingin mengumumkan sesuatu." Mendengarkan hal itu, Xuanglao segera pergi. Huo Yiming membungkuk dan berkata, "Kepala, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Dongfang Haoyue berkata, "Ada apa?" Huo Yiming menunjuk Nanggong Qingqian dan berkata, "Kepala, dia adalah Nanggong Qingqian, raja dari dinasti Nanggong dan murid dari Su Heiyusheng. Su Heiyusheng dihabisi oleh sekte suci Huangfu di pegunungan hukuman surgawi." Mendengarkan hal itu, Dongfang Haoyue mengerutkan keningnya dan berkata, "Su Heiyusheng pergi ke sana, apa rencananya?" Huo Yiming berkata dengan jujur, "Bawahan ini tidak tahu." Pada saat ini, Dongfang Haochuan berkata, "Kakak, penguasa sekte suci Huangfu saat ini adalah Tan Yun. Dia menghabisi Ratu Nanggong. Su Heiyusheng adalah guru dari Raja Nanggong. Su Heiyusheng ingin membalaskan dendam untuk muridnya." Dongfang Haoyue berkata dengan tidak senang, "Aturan dari Sungnan Xiangshan, kita tidak ikut campur dalam pertempuran di benua. Sebagai wakil kepala, bagaimana kamu bisa melanggar hukum?" Dongfang Haochuan berkata, "Kakak, tapi aku hanya mengizinkan Su Heiyusheng untuk melawan Tan Yun dan kera iblis saja." Mendengarkan hal itu, Dongfang Haoyue menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ternyata seperti itu." Pada saat ini, Huo Yiming membungkuk dan berkata, "Kepala, Tan Yun tetap menghabisi Su Heiyusheng meskipun dia tahu Su Heiyusheng dari Sungnan Xiangshan. Tan Yun ini sangat berani." Su Heiyusheng adalah sahabat Huo Yiming, jadi Huo Yiming menyalakan api permusuhan. Dongfang Haoyue berkata, "Apakah perkataanmu ini benar atau tidak?" Huo Yiming memandang Nanggong Qingqian dan berkata, "Cepat tunjukkan gambar ingatan kepada kepala petugas." Nanggong Qingqian memandang Dongfang Haoyue dan berkata dengan hormat, "Senior, tolong lihatlah." Nanggong Qingqian memadatkan gambar ingatan dengan kekuatan spiritualnya. Dalam gambar ingatan, jiwa Su Heiyusheng berkata, "Tan Yun, kamu tidak dapat menghabisi dewa ini. Jika kamu menghabisi dewa ini, sekte suci Huangfu akan hancur. Dewa ini adalah orang dari Sungnan Xiangshan. Jika kamu menghabisi dewa ini, kepala petugas sanksi dari Sungnan Xiangshan sangat kuat. Dia dapat menghancurkan sekte suci Huangfu hanya dengan satu jari." Dalam gambar ingatan, Tan Yun berkata tanpa ragu, "Sungnan Xiangshan, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mati." Setelah itu, Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan melihat bahwa dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, jiwa milik Su Heiyusheng dihancurkan. Dongfang Haochuan berkata dengan marah, "Adikku, Tan Yun ini benar-benar sombong. Kirim seseorang untuk menghancurkannya. Orang ini harus dihabisi karena mengabaikan Sungnan Xiangshan." Setelah Dongfang Haoyue berkata seperti itu, dia memandang Nanggong Qingqian dengan ekspresi suram dan berkata, "Berapa banyak orang di alam eklosion yang dimiliki oleh sekte suci Huangfu?" Nanggong Qingqian berkata dengan jujur, "Kepala petugas, 2 tahun yang lalu, sekte suci Huangfu tidak memiliki orang di alam eklosion. Hanya ada kera iblis di periode awal tingkat ke-10. Selanjutnya, meskipun Tan Yun berada di alam janin tingkat ke-7, Nanggong Qingqian berhenti sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia khawatir jika kepala petugas mengetahui Tan Yun berhasil mengalahkan Xiao Ge di alam eklosion tingkat ketiga, itu justru akan membuat kepala petugas mengagumi bakat Tan Yun." Dongfang Haoyue memandang Nanggong Qingqian dan berkata, "Lalu apa? Mengapa kamu tidak mengatakannya lagi?" Nanggong Qingqian membungkukkan tubuhnya dan berkata,
Tanyun mengandalkan perlindungan kera iblis dan mengabaikan Sungnan Xiangshan. Dongfang Haoyue mencibir. Kepala ini ingin membuat Tanyun tahu tentang konsekuensi dari tindakannya itu. Dia melihat ke samping ke arah Dongfang Haochuan dan berkata, "Adikku, kirim 2 orang di alam eklusion tingkat ke-6 untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi bersama dengan Raja Nanggong. Habisi kera iblis dan Tanyun, lalu gantung kepala mereka di depan umum. Biarkan semua orang tahu tentang konsekuensi dari menyinggung Sungnan Xiangshan. Di mata semua orang, dengan 2 orang di alam eklusion tingkat ke-6, kera iblis dan Tanyun pasti akan mati." Beberapa saat kemudian, Nanggong Qingqian mengendarai perahu sambil bergumam, "Tanyun, kamu menghabisi istriku, menghancurkan kota Kekaisaran Nanggong, dan menghabisi keluarga Si. Aku pasti akan membahas semua itu." Setelah 2 petugas menghabisi kera iblis, raja ini, Raja Toba dan Raja Tang, akan menghancurkan sekte suci Huangfu. 1 jam kemudian, di Sungnan Xiangshan, di aula istana lantai pertama, lebih dari 300 petugas di alam eklusion tingkat ke-4 hingga tingkat ke-8 telah berkumpul. Pada saat ini, semua petugas memandang Dongfang Haoyue. Mereka tidak tahu mengapa mereka dikumpulkan. Setelah Dongfang Haoyue batuk ringan, dia berkata, "Hari ini, kepala petugas ini memanggil semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Kepala ini meminta kalian semua untuk pergi keluar dan menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Setelah menemukannya, pastikan untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada kepala ini. Usia, identitas, dan kekuatan orang itu sekarang tidak diketahui. Kemungkinan besar dia berada di tempat tertentu dari benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, kita akan membahas untuk menemukan orang itu. Karena luasnya benua hukuman surgawi, kepala ini telah memutuskan untuk mengirim 100 dari kalian menuju ke domain iblis dan domain binatang buas. Sementara yang lainnya, kalian akan mencari di tempat lain. Lalu setiap 50 tahun sekali, kalian kembali ke sini untuk melapor." Semua petugas sanksi berkata serempak. Bawahan ini mengerti. Dongfang Haoyue mengangguk dan berkata, "Kepala ini dan wakil kepala akan menunggu kalian di sini. Kalian semua bisa pergi." Setelah menerima perintah, semua petugas segera terbang menjauh dari Sungnan Xiangshan. Dongfang Haochuan dengan bersemangat menggosok tangannya. Dia memandang Dongfang Haoyue dan berkata, "Kakak, sang guanya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Setelah mendapatkan pil eklosion, kita dapat naik ke alam abadi." Dongfang Haoyue berkata dengan semangat, "Adikku, kamu benar. Kita benar-benar mendapatkan hadiah besar kali ini." Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tanyun telah berhasil membuka formasi teleportasi dari alam rahasia Murong ke alam rahasia jiwa ilahi. Sekarang, 4 alam rahasia semuanya terhubung. Setelah itu, Tanyun menghabiskan 1 bulan lagi untuk menyiapkan formasi pertahanan kuali cincin 12 naga di gerbang alam rahasia Murong. Setelah mengatur segalanya, Tanyun dan para gadis melewati formasi teleportasi menuju ke alam rahasia jiwa ilahi, lalu kembali ke alam rahasia Huangfu. Di pagoda suci lantai 12, Tanyun duduk seperti batu. Dia mencoba menerobos ke alam janin tingkat ke-9. Waktu berlalu seperti anak panah. 360 tahun kemudian di dalam pagoda, Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, membuat pagoda suci hampir runtuh. Setelah pelatihan, Tanyun akhirnya menerobos ke alam janin tingkat ke-9. Tanyun tidak langsung melanjutkan menerobos ranah, tetapi memilih untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Waktu berlalu, Tanyun akhirnya mencapai tubuh air Hongmeng tahap puncak. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata abadi tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Tanyun menghitung waktu jika di dunia luar, dia baru menghabiskan lebih dari 1 tahun 9 bulan. Tepat ketika Tanyun hendak berkultivasi, suara bahagia Toba Yingying terdengar di luar pagoda. "Tuan, ada kabar baik. Sekarang Toba Yingying telah memasuki alam janin tingkat ke-8.
Tanyun berkata dengan rasa ingin tahu. Ying, tidak banyak hal yang bisa membuatmu bahagia. Jadi apa kabar bahagia itu? Di luar pagoda, Toba Ying berkata, Tuan, leluhur penegak hukum kedua Guan Shuangkong, leluhur penegak hukum kelima Jiang Xingsan, dan 7 leluhur penegak hukum lainnya. Mereka bersama dengan keluargamu sampai di sekte suci Huangfu. Tanyun sangat senang. Dia segera membuka gerbang pagoda. Dia terbang keluar dan muncul di samping Toba Ying. Toba Ying berkata, Tuan, Long Aotian kepala sekte naga awan juga ada di sini. Tanyun bertanya, di mana orang tua dan kakekku? Mengapa mereka tidak datang menemuiku? Toba Ying tersenyum dan berkata, Tuan, sekarang Yukin, Xiao, Mengyi, dan Xianer berada di lembah milik Nyonya Shen. Mereka bersama dengan orang tuamu dan yang lainnya. Tanyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu dia berkata, sepertinya ibuku telah melupakan putranya ketika dia melihat calon menantunya. Ayo pergi ke sana. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menatap ke samping dan melihat Gongsun Roxy yang mengawasinya dari kejauhan. Tanyun berkata, Ying, kamu pergi dulu. Aku akan ke sana nanti. Setelah Toba Ying pergi, Tanyun maju selangkah dan melintasi ribuan mil. Dia muncul di samping Gongsun Roxy. Gongsun Roxy mengerutkan bibirnya dan hendak berlutut. Tanyun berkata, tidak perlu sopan, kita ini sahabat. Selamat atas promosimu ke alam janin tingkat ke-6. Gongsun Roxy berkata dengan penuh syukur, kamu sibuk sejak kamu menyelamatkanku terakhir kali. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berterima kasih. Gongsun Roxy mengeluarkan air mata. Tanyun berkata, gadis bodoh tidak perlu berterima kasih. Gongsun Roxy tiba-tiba jatuh ke pelukan Tanyun. Lalu dia berkata, tahukah kamu, aku merindukanmu selama bertahun-tahun di alam rahasia Murong. Aku sangat merindukanmu. Gongsun Roxy, dia terus mengungkapkan kasih sayangnya kepada Tanyun. Tidak diragukan lagi bahwa Gongsun Roxy sangat mencintai Tanyun. Dia telah jatuh cinta dengan Tanyun sejak Tanyun masih menjadi murid gerbang dalam. Tanyun dengan lembut menepuk bahu Gongsun Roxy dengan tangan kanannya. Lalu dia berkata, berhenti menangis. Gongsun Roxy menyeka air matanya, meninggalkan lengan Tanyun dan berkata, apakah kamu pernah memikirkanku selama ini? Tanyun berkata dengan jujur, ya, aku pernah. Gongsun Roxy menangis dan berkata sambil tersenyum, aku mendengar bahwa orang tuamu ada di sini. Cepat temui mereka. Aku akan melanjutkan berkultivasi. Ketika Gongsun Roxy berbalik dan hendak terbang, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Roxy, tunggu dulu. Gongsun Roxy tiba-tiba melihat ke belakang. Lalu dia berkata, ada apa? Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah punya 5 tunangan. Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, Gongsun Roxy tersenyum dan berkata, aku tidak keberatan, aku bersedia. Tanyun, aku tahu kamu menyukaiku sekarang ini, tapi itu masih jauh dari kata cinta. Tapi tidak masalah, jangan dipaksa, aku rela menunggu. Setelah mengatakan hal itu, Gongsun Roxy tersenyum lega dan berkata lagi, baiklah, aku akan pergi berkultivasi. Aku berharap bisa meningkatkan Rana sesegera mungkin, supaya dapat membantumu dan tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Setelah itu, Gongsun Roxy melirik Tanyun dengan penuh kasih sayang dan menghilang dari pandangan Tanyun. Setelah Tanyun terdiam sejenak, ada sedikit kelembutan di matanya. Kemudian dia berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah puncak gunung berjasa. Selama penerbangan, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya yang mencangkup area 60 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, orang di alam eklosion tingkat pertama dapat mencangkup radius 40 juta mil. Tingkat kedua adalah 45 juta mil. Tingkat ketiga 50 juta mil. Tingkat keempat 55 juta mil. Tingkat kelima 60 juta mil. Tingkat keenam 65 juta mil. Tingkat ketujuh 70 juta mil. Tingkat kedelapan 75 juta mil. Tingkat ke-9 80 juta mil. Sementara alam eklosion tingkat sempurna mencapai 100 juta mil.
Sekarang kesadaran spiritual Tanyun dapat mencangkup radius 60 juta mil, yang berarti bahwa dia sekuat orang di alam eklosion tingkat kelima. Sulit dipercaya jika hal ini diketahui oleh orang lain. Tanyun menyingkirkan kesadaran spiritualnya dengan puas. Dia turun ke bawah puncak gunung berjasa, kemudian berjalan menuju aula istana berjasa. Sebelum Tanyun mendekat, dia mendengar suara tawa banyak orang. Pada saat ini, di aula istana berjasa, Tang Changchun, Tan Feng, Feng Jingru, dan Su Yu duduk di kursi atas dan mengobrol dengan gembira. Feng Jingru memandangi 5 calon menantunya, yaitu Dante Xianer, Shen Shubing, Nagong Yukin, Song Wuxiao, dan Mu Mengyi. Di aula istana juga ada Dan Taiyu dan Tai Long, serta lebih dari 1000 pejabat tinggi. Tanyun yang mengenakan jubah ungu melangkah ke dalam aula istana. Dia menghadap Tang Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru. Lalu dia berlutut dan berkata, "Cucu yang tidak berbakti memberi hormat pada kakek. Anak yang tidak berbakti memberi hormat pada ayah dan ibu." Setelah berbicara, Tanyun bersujud kepada mereka bertiga. Tang Changchun berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Cucuku yang baik." Tan Feng berkata, "Bangunlah, nak, kamu sudah menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi. Kamu jangan berlutut seperti ini." Tanyun berkata, "Apakah aku adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi atau penguasa benua hukuman surgawi? Aku tetap akan berlutut karena aku anakmu." Tan Feng tertawa. Pada saat ini, Feng Jingru menatap putranya yang tidak pernah dilihatnya selama beberapa dekade. Dia memeluk Tanyun. Dia menangis dan berkata dengan gembira, "Ibu rindu padamu." Tanyun tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Feng Jingru. Lalu dia berkata, "Ibu, jika kamu sangat merindukan diriku, mengapa kamu tidak datang untuk menemuiku? Kamu melupakan aku ketika melihat calon menantumu." Feng Jingru menarik Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak bisa memperlakukan Yukin, Subing, Xiao, Mengyi, dan Xianer dengan buruk di masa depan. Jika tidak, ibu tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng." Tanyun berkata, "Ibu, kamu bisa yakin, aku tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk." Feng Jingru tersenyum puas dan berkata tanpa ragu, "Yuner, kapan kamu akan melahirkan cucu yang gemuk untuk ibu?" Garis hitam muncul di alis Tanyun. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain, Shen Shubing dan 4 gadis lainnya tersipu malu. Ribuan orang di aula tidak bisa menahan senyum. Feng Jingru memandang Tanyun yang tercengang. Lalu dia berkata dengan tidak puas, "Ibu menanyakan sesuatu padamu." Tanyun terbatuk dan berkata, "Ketika sekte suci Wangfu sudah damai, aku akan menikahi mereka dengan megah. Adapun memberimu cucu, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini." Setelah itu, Tanyun dan orang tuanya serta kakeknya berbicara sampai larut malam. Para penjaga dan pelayan keluarga Tan menjadi murid gerbang luar. Feng Jingru tahu bahwa putranya sedang sibuk, jadi dia meminta Tanyun pergi untuk mengurus urusannya. Di hati Feng Jingru, bisa tinggal di sekte putranya dan melihatnya bekerja, itu membuat dia sangat bahagia. Setelah Tanyun mengatur tempat tinggal untuk orang tua dan kakeknya, dia dan Toba Yingying meninggalkan puncak gunung berjasa. Mereka pergi ke gerbang luar untuk menemui Long Aotian. 5 calon istri Tanyun dan Suzian tetap berada di puncak gunung berjasa. Mereka menemani Feng Jingru selama beberapa hari dan membawa calon ibu mertua mereka keliling ke 4 alam rahasia. Tanyun dan Toba Yingying melangkah ke dalam aula. Long Aotian yang telah menunggu lama bergegas membungkuk dan memberi hormat pada Tanyun. Pada saat ini, Long Aotian mengetahui bahwa Tanyun penguasa pegunungan hukuman surgawi. Dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tanyun. Tanyun maju selangkah sambil tersenyum dan mendukung Long Aotian dengan kedua tangannya. Lalu dia berkata, "Kakak Long, bangunlah." Kata-kata kakak Long membuat Long Aotian sangat emosional. Long Aotian sebagai kepala sekte dari sekte tingkat 1, dia memiliki pengetahuan bahwa status Tanyun sekarang jauh melebihi statusnya yang dulu. Dia mengerti
bahwa identitas dirinya jika dibandingkan dengan Tanyun seperti langit dan bumi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun menyebut dirinya kakak. Long Aotian gemetar karena kegembiraan dan berkata, "Kepala Sekte Tan, apakah aku bisa memanggilmu sebagai adikku?" Tanyun berkata, "Tentu saja." Long Aotian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Lalu dia berkata lagi, "Kalau begitu mulai sekarang, aku Long Aotian adalah kakak laki-lakimu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Kakak Long, mengapa kamu tiba-tiba di sini?" Long Aotian tertawa dan berkata, "Adik Tan, sejujurnya aku mewakili wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Setelah mendapatkan saran darimu untuk bersembunyi, aku memimpin seluruh orang dari Sekte Naga Awan bersembunyi di area tengah pegunungan hukuman surgawi. Kemudian, kami mendengar bahwa kamu telah menghancurkan keluarga Jin, keluarga Si, dan dinasti Nanggong. Kemudian kamu berturut-turut menaklukkan istana jiwa ilahi dan sekte abadi. Kamu menjadi penguasa dari pegunungan hukuman surgawi. Sekarang, kamu telah menyatukan alam rahasia jiwa ilahi, Huangfu dan abadi. Kamu pasti memiliki sumber daya kultivasi yang tidak terukur. Oleh karena itu, ribuan kepala sekte mengetahui bahwa aku memiliki hubungan baik denganmu. Jadi mereka memintaku untuk bertanya padamu, apakah murid-murid mereka bisa mengikuti uji coba di ngarai para dewa, tanah abadi, dan medan perang para dewa atau tidak. Mendengarkan hal itu, Tanyun merenung sebentar dan berkata, "Bisa saja, tapi sangat sulit untuk diatur. Sekte suci Huangfu memiliki semua sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kamu dan ribuan sekte lainnya bergabung dengan Sekte suci Huangfu. Pada saat itu, aku tidak hanya akan membiarkan kalian semua memasuki alam rahasia abadi, tetapi juga memberi kalian teknik latihan yang kuat. Tentu saja, di hati ribuan kepala sekte, beberapa orang secara alami akan berpikir bahwa Sekte suci Huangfu hanya akan memanfaatkan mereka dan menghancurkan mereka. Tetapi itu tidak benar. Meskipun ada banyak sekte, aku dapat menghabisi dan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama membuat sekte super untuk kepentingan ribuan murid kalian supaya bisa berkultivasi dengan nyaman." Mendengarkan hal itu, Long Aotian terdiam. Dia tahu bahwa Sekte suci Huangfu sama sekali tidak memandang rendah dirinya, dan ini juga kesempatan yang baik. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kakak Long, aku bukan orang luar bagimu. Aku akan mengatakan sesuatu." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terus terang, tujuanku adalah untuk mendominasi benua hukuman surgawi di masa depan, untuk menyebarkan teknik latihan dari Sekte suci Huangfu saat ini, sehingga semua orang memiliki teknik latihan yang terbaik. Pada saat yang sama, setelah menyatukan benua hukuman surgawi, aku akan membuat semua kekuatan di seluruh benua hukuman surgawi menjadi anggota Sekte suci Huangfu. Kemudian, merumuskan aturan sekte untuk menyegah perang dan hal lainnya. Tujuannya untuk memberi manfaat bagi seluruh benua hukuman surgawi. Ada lebih dari 30 juta murid dari ribuan sekte, termasuk sektemu. Untuk mengelola murid-murid itu, aku harus membutuhkan banyak pejabat tinggi. Kakak Long, cepat atau lambat, aku akan mendominasi benua hukuman surgawi. Apakah kamu percaya atau tidak, itu urusanmu." Mendengarkan hal itu, Long Aotian berkata dengan tegas, "Adik Tan, Sekte Naga Awan bersedia bergabung dengan Sekte suci Huangfu. Adapun kepala sekte lainnya, aku akan memberitahu mereka terlebih dahulu." Setelah mendengarkan, Tanyun mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu beritahu mereka tentang masalah ini. Jika mereka tidak ingin bergabung dengan Sekte suci Huangfu, jangan paksa mereka." Long Aotian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan meninggalkan alam rahasia Huangfu sekarang juga." Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian, Tanyun membuka gerbang alam rahasia. Dia melihat lebih dari 22 juta orang menaiki 3.000 perahu roh. Lebih dari 800 sekte telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte suci Huangfu. Tentu saja, ada lebih dari 300 sekte yang memilih untuk menolak. Tanyun tidak mempermasalahkan hal itu.
karena dia sangat percaya bahwa suatu hari nanti semua kekuatan di benua hukuman surgawi akan menyerah di bawah kakinya. Dengan lebih dari 800 sekte bergabung dengan sekte suci Huangfu, sekarang jumlah murid sekte suci Huangfu telah mencapai lebih dari 51 juta. Tidak ada keraguan bahwa jumlah murid sekte suci Huangfu sudah memiliki potensi kekuatan super. Tanyun secara pribadi memimpin Toba Yingying bertemu dengan 823 kepala sekte untuk memenuhi janjinya. Pertama, membiarkan pejabat tinggi dan murid sekte suci Huangfu di alam rahasia abadi pindah ke alam rahasia jiwa ilahi. Tentu saja, pemindahan ini diawasi oleh Toba Yingying. Kedua, Tanyun meminta Toba Yingying untuk memberikan 13 jenis teknik latihan kepada 823 kepala sekte. Setelah para kepala sekte melihatnya, mereka sangat bersemangat. Dari sudut pandang mereka, memilih untuk bergabung dengan sekte suci Huangfu adalah pilihan yang tepat. Ketiga, Tanyun meminta Toba Yingying untuk menjadikan 823 kepala sekte menjadi pejabat tinggi di alam rahasia abadi. Saat ini ada lebih dari 21 juta murid sekte suci Huangfu di alam rahasia jiwa ilahi. Ada lebih dari 22 juta murid di alam rahasia abadi. Karena alam rahasia Huangfu adalah yang terkecil di antara 3 alam rahasia, maka hanya ada lebih dari 7 juta murid. Setelah mengatur segalanya, Tanyun tidak segera berkultivasi, tetapi mempromosikan Daniu untuk menjadi kepala eksekutif ramuan di 3 alam rahasia. Di alam rahasia Huangfu, di lembah berjasa nomor 1, Tanyun duduk bersila di pagoda suci lantai 12. Pada saat ini, Daniu dengan senang hati memasuki lantai 12 dan berkata, "Bos, oh tidak, bawahan ini memberi hormat pada kepala sekte." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa memanggilku bos, aku juga nyaman mendengarnya." Tanyun membuang senyumnya dan berkata lagi, "Aku akan membuat beberapa pil eklusion kali ini. Total 2063 jenis ramuan yang aku butuhkan. Aku ingin kamu mengumpulkan semua ramuan itu sebelum matahari terbenam. Bawa ramuannya ke sini." Setelah Daniu mendapatkan perintah, dia pergi dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa Tanyun membuat pil eklusion sangat sederhana, karena sekte suci Huangfu sekarang memiliki 220 orang di alam janin. Setelah mereka mengambil pil alam janin dan pil kondensasi alam janin, lalu berkultivasi di senjata ruang dan waktu, maka mereka akan mencapai alam janin tingkat sempurna hanya dalam waktu 10 tahun. Jika Tanyun telah membuat pil eklosion terlebih dahulu, maka pil itu bisa diberikan pada mereka untuk menerobos ke alam eklosion sesegera mungkin. Ketika malam tiba, Daniu datang dan memberikan semua ramuan pada Tanyun. Tanyun cukup puas. Setelah Daniu pergi, dia mulai membuat pil. Waktu berlalu seperti anak panah. 60 tahun kemudian di dalam pagoda lantai 12, Tanyun yang sedang duduk bersila melambaikan tangan kanannya, dan segera 60 kuali pil terbuka. Setiap kuali mengeluarkan 64 pil. Ini karena Tanyun menggunakan 64 rangkaian teknik pil. Saat ini ada total 2840 pil alam eklosion tingkat tinggi. Setelah Tanyun menyingkirkan pil itu, dia pergi keluar dari pagoda. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu Toba Yingying semua orang yang berada di atas alam janin tingkat ke-6 untuk berkumpul. Tanyun juga meminta Toba Yingying untuk menginformasikan pada keluarga Feng dan Taiyu serta dan Tailong. Tanyun pergi mengunjungi orang tua dan kakeknya di puncak berjasa. Seperti kata pepatah, bakti adalah yang utama. Dalam hati Tanyun, tidak peduli seberapa cemerlang dia sekarang atau di masa depan, dia akan selalu mengingat kata berbakti. Tanyun dan orang tua serta kakeknya, mereka berbicara selama 3 jam. Lalu orang tua serta kakeknya memilih untuk berkultivasi. Tanyun pergi ke istana berjasa. Ada 35 orang di alam janin tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Di antara mereka, Dan Taiyu serta Dan Tailong di alam janin tingkat sempurna. Shen Shuzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Wang Fuguchong, Song Huixin, dan Shen Shubing serta Tanyun di alam janin tingkat ke-9. Toba Yingying, Nanggong Yukin, dan Te Xiane
Yuner, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, dan Nanggong Ruksui kini telah memasuki alam janin tingkat ke-8. Sisanya di alam janin tingkat ke-7. Selain itu, Feng Tianlun dan Feng Xuangru telah mencapai alam janin tingkat sempurna beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka tidak dapat merasakan penghalang alam eklosion tingkat pertama. Dan Tayu berkata dengan cemas, "Yuner, kamu memanggil semua orang. Apa yang terjadi?" Yang lain juga memandang Tanyun. Tanyun memandang semua orang dan berkata, "Aku punya hadiah." Tanyun melambaikan tangan kanannya. Cincin Kiangkun menyala, dan ada 10 pil yang melayang di depan setiap orang. Tanyun tersenyum ringan dan berkata, "Semuanya ini adalah pil eklosion tingkat tinggi. Mereka yang berada di alam janin tingkat sempurna bisa meminum satu untuk menerobos ke alam eklosion." Mendengarkan hal itu, semua orang sangat bersemangat. Ketika semua orang sangat gembira, pada saat ini, suara kecemasan datang dari luar aula istana. "Kepala Sekte, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Tanyun berkata, "Masuklah." Kemudian, tetua penegak hukum gerbang suci, yaitu Yuan Fengjun, buru-buru memasuki aula istana. Dia membungkuk dan berkata, "Kepala Sekte, Raja Nanggong, Raja Tang, Raja Toba, dan Ruyan Wuji, mereka ingin menyerang lagi. Sekarang mereka berada di luar alam rahasia. Selain itu, ada 2 pria. Bawahan ini menebak Raja Nanggong membawa mereka dari Sungnan Xiangshan." Setelah mendengarkan, Tanyun mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia berkata, "Semuanya, ikuti kepala sekte ini untuk mencari tahu." Pada saat ini, Mu Mengyi menunjukkan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Lalu dia berkata, "Tanyun, terakhir kali Tang Yongsheng melarikan diri. Kali ini dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri lagi." Oke guys, karena nggak ada Saweria dari beberapa hari terakhir, langsung aja ya ke penutupannya. Sorry banget, Mimin juga ini lagi masuk angin teman-teman, jadi suara Mimin mungkin berubah ya. Ya udah gitu aja. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.